I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Flora Pradesta dengan NIM 23053180339 akan menjelaskan pembahasan tentang analisis kritis terhadap ekonomi konvensional. Di sini ada 6 pilar sistem ekonomi kapitalisme, yaitu yang pertama, kepemilikan individu, yang kedua, self-interest, yang ketiga, mekanisme pasar, dan yang keempat, persaingan bebas, kelima, bebas menentukan, dan yang terakhir, peran pemerintah terbatas. Oke, mari kita bahas pembahasannya. Dalam pilar sistem ekonomi ada 6, yaitu yang pertama, pemimpin individu. Apa sih maksud dari pemimpin individu dalam ekonomi kapitalisme itu? Pemimpin individu dalam ekonomi kapitalis membolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah dan aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat hutang. Yang kedua, self-interest atau kepemilikan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Yang ketiga, persaingan bebas. Persaingan terjadi melalui kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan bersama produsen dan konsumen. Dan yang keempat, mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga dengan cara yang terdesentralisasi melalui interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Kebebasan memilih berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan investasi. Pelanggan yang tidak puas dapat membeli produk yang berbeda. Investor dapat mengejar usaha yang lebih menguntungkan. Pekerja dapat meningkatkan pekerjaan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah yang terbatas. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak-hak warga negara swasta dan menjadi lingkungan yang lebih tertib yang memfasilitasi berfungsinya pasar. Sejauh mana pilar-pilar ini beroperasi akan membedakan berbagai bentuk kapitalisme. Dalam ekonomi pasar atau kapitalisme murni, pasar beroperasi dengan sedikit atau tanpa regulasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kritis atas sistem ekonomi kapitalisme. Kritik atas sistem ekonomi kapitalis. Kritik Karl Marx terhadap proses produksi dan distribusi harta pada kapitalisme pada dasarnya berisikan tentang dua hal, yaitu yang pertama ajaran tentang nilai lebih dan yang kedua dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Ajaran bagi Karl Marx, esensi dari kapitalisme adalah pelipat gandaan capital atau uang. Dengan uang, para kapitalis dapat membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Sirkulasi pertukaran barang dan perubahan uang menjadi komoditas dan berubah lagi menjadi uang dikenal dengan pola MCM. Nilai lebih yang diambil oleh kaum kapitalis dari kaum buruh pada dasarnya adalah sebuah tindakan pencurian terhadap hak-hak kaum buruh yang disebutkan oleh Karl Marx adalah sebuah tindakan eksploitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap sistem ekonomi kapitalis. Adapun pandangan-pandangan terhadap sistem ekonomi kapitalis terkait perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah perbankan, di mana pencairan paket stimulus ekonomi akan dilakukan melalui perbankan agar mendorong peningkatan di sektor real melalui kredit perbankan. Namun, pembiayaan pada kredit ini akan menciptakan bunga yang dapat menimbulkan inflasi, yakni naiknya barang dan jasa secara terus-menerus yang berakibat pada semakin lemahnya daya beli masyarakat. Sedangkan dalam Islam, perbankan yang berbasis bunga atau riba tidak diperlukan sebab bunga atau riba secara tegas diharamkan.
Sebagai gantinya, Islam memberikan solusi kepada sistem ekonomi kapitalisme terhadap pembiayaan, yakni segala pembiayaan akan dilakukan secara langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal melalui mekanisme kerjasama bisnis yang islami, sehingga inflasi tidak akan terjadi sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalisme yang muncul akibat adanya bunga dalam sistem perbankan. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.